Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama Pancasila yang beranggotakan saya, Akhyar Alwanuddin dan Ruri Ridara, akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dalam kajian historis bangsa Indonesia. Dalam materi kali ini, pembahasan yang akan saya sampaikan adalah tentang Pancasila saat era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, dan juga era Orde Lama. Baik, yang pertama adalah Pancasila era kemerdekaan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang sudah ada sejak dahulu dan telah mengalami banyak proses sekali hingga dapat bertahan sampai saat ini. Nilai-nilai yang ada di Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia masih dalam era kerajaan, misalnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nilai-nilai sosial dan religius sangat kental di masa kerajaan itu. Bahkan saat masa kerajaan Majapahit muncul sebuah buku, yaitu buku Negara Kartagama karangan Prapanca serta buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dua buku itu menjadi cikal bakal adanya Pancasila yang ada hingga saat ini. Selain itu, saat akan menuju proklamasi bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, dibentuklah BPUPKI, yang dimana BPUPKI menyelenggarakan 2 kali sidang. Dan yang sidang pertama itu membahas tentang dasar negara. Dan saat sidang itu banyak sekali para tokoh yang menyampaikan gagasan. Salah satunya Insinyur Soekarno, yang gagasannya disetujui para anggota. Kemudian setelah era kemerdekaan, kita lanjut saat Pancasila era kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa pengeboman yang terjadi di kota Hiroshima oleh Sekutu Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Oleh karena itu, peristiwa tersebut sangat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Namun terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua untuk kapan akan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, hingga sampai terjadi peristiwa penculikan atau biasa disebut Rengas Dengklok. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua yang terjadi di rumah Laksamana Maeda. Dan saat perundingan tersebut, teks proklamasi mulai disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo, yang kemudian ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks tersebut diketik dengan mesin ketik oleh Sayuti Milik, dan keesokan paginya dibacakanlah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di depan seluruh masyarakat Indonesia. Isi yang terdapat di teks proklamasi sejalan dengan Piagam Jakarta yang ada pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan di sidang PPKI. Piagam Jakarta tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelumnya terdapat ubahan kalimat yang dari
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti sila pertama pada Pancasila. Oke, kita lanjut pada peristiwa penting pada awal kemerdekaan. Nah, antara lain terdapat upaya penggantian Pancasila dengan ideologi komunis oleh Partai Komunis atau PKI yang dipimpin oleh Musa di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kemudian adanya upaya penggantian Pancasila dengan ideologi syariat Islam oleh gerakan DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang berlangsung pada tanggal 7 Agustus 1949. Selanjutnya terjadi pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Pledge Robert Stephen Sumogil. Kemudian ada pemberontakan yang dilakukan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual pada tahun 1957 hingga 1958. Tujuan gerakan ini atau pemberontakan ini yaitu untuk mengoreksi pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak merata dan banyak terjadi ketimpangan sosial. Selanjutnya, terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari 1950. Tujuan dari gerakan ini untuk mendirikan negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara sendiri bagi negara, yaitu RIS. Pancasila. Yang selanjutnya adalah Pancasila era Orde Lama. Yang menarik pada Orde Lama adalah pembangunan politik lebih diutamakan daripada pembangunan ekonomi. Hal ini yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, yang lebih mementingkan pembangunan perpolitikan. Misalnya, pembentukan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada saat Orde Lama terdapat dua pandangan berbeda tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar dengan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta atau yang sudah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah mengalami banyak perdebatan dan perundingan, akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden yang dirumuskan di Bogor pada 4 Juli 1959. Isinya yaitu yang pertama dibubarkannya Konstituante, yang kedua adalah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga dibentuknya MPRS. Namun setelah ditetapkannya Dekrit Presiden tersebut, mulai banyak sosialisasi tentang pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara. Insinyur Soekarno memberi tafsiran tentang hal tersebut dan menjadikannya sebuah paham yang disebut manipol. Tetapi banyak timbul pertentangan akibat adanya paham tersebut dan menyebabkan kekacauan politik, hingga akhirnya Insinyur Soekarno dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia melalui sidang MPRS. Selanjutnya, peristiwa penting dalam era Orde Lama. Yang pertama adalah munculnya gerakan PKI dan DITII pada tahun 1945 sampai 1950. Gerakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah lahirnya Republik Indonesia Syarikat atau yang disingkat RIS dan penggantian UUD menjadi UUDS.
yang akhirnya tidak menjamin stabilitas pemerintahan negara Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Lalu yang ketiga adalah penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila ini dilakukan oleh Presiden Soekarno, menjadi otoriter, penggabungan dengan ideologi nasionalis, agama dan komunis, dan menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila itu sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Lemahnya pemerintahan suatu rezim pada masa ke masa, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, namun tetap terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila bersumber dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.